Shalom. Wow, luar biasa. Kita bertemu kembali pada hari ini. Bagaimana semua wanita-wanita cantik yang luar biasa? Semuanya diberkati ya. Diberkati, sehat, semangat, dan yang pasti nama Tuhan dipermuliakan. Oke, pada hari yang indah ini kita akan berbicara tentang wanita yang dipercaya. Coba kita buka dalam Amsal 28 ayat ke-20 ya. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Tapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Jelas tadi dikatakan orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Wanita, target kita di akhir zaman ini jangan hanya sekedar menjadi wanita Kristen, menjadi wanita yang baik-baik saja, menjadi wanita yang pokoknya intinya saya tidak mengganggu orang. Itu betul, itu baik dan itu bagus. Tapi target kita adalah menjadi wanita yang dipercayai oleh Tuhan. Karena ada banyak bonus bagi wanita-wanita yang mendapat kepercayaan. Kita lihat ya, siapa sih wanita yang dipercaya oleh Tuhan yang akan kita bahas pada hari ini. Kita buka Markus ayat ke-16, ayat 9 dan 10. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukan kepada mereka yang selalu mengiring Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Ini adalah fakta. Waktu Tuhan Yesus mati dan bangkit, yang pertama kali melihat Tuhan bangkit dari kubur adalah siapa? Seorang wanita. Dan wanita ini bukan wanita baik-baik. Awalnya wanita ini adalah wanita mantan pejinah kelas kakap. Dia wanita yang sangat-sangat jahat. Yang terkenal di kotanya bukan wanita yang baik. Tapi sesudah dia berubah, sesudah roh jahat diusir dari hidupnya, apa yang terjadi? Dia dipercayakan Tuhan untuk menjadi pembawa berita kabar keselamatan. Dia yang menyampaikan kepada banyak orang bagaimana Tuhan Yesus sudah mati dan sudah bangkit dari kubur. Ini berbicara tentang kepercayaan. Wanita, pada hari ini mari kita introspeksi. Yakinkah kita sudah menjadi kepercayaan Tuhan? Kalau kita masih belum menjadi kepercayaan Tuhan, bagaimana kita bisa mendapat banyak berkat? Ada banyak berkat yang Tuhan siapkan. Berkat kesehatan, berkat umur panjang, berkat anak-anak yang maju, berkat suami yang dipromosikan Tuhan. Berkat apa lagi? Intinya banyak sekali berkat. Nah, untuk kita bisa mendapat berkat itu, ada satu basic talenta yang Tuhan sudah berikan kepada wanita Kristen. Dan talenta ini diberikan kepada setiap kita, siapapun engkau. Kaya, miskin, tua, muda, cantik, tidak menarik. Atau mungkin yang sangat-sangat kurang pendidikan dan pendidikan. Semua mendapat berkat ini, semua mendapat talenta ini. Coba kita buka talenta apa Bu Indri yang diberikan kepada wanita Kristen. Kita akan buka Kejadian 2 ayat ke-7. Ketika itu Tuhan Allah membentuk manusia dari debu dan tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk hidup. Kapan kita menjadi makhluk hidup seutuhnya? Bukan waktu kita baru lahir, baru kita menjadi manusia seutuhnya. Tapi waktu dikatakan ada dihembuskan roh Allah pada kita. Ada DNA Yesus dalam hidup kita. Ini yang membuat kita menjadi manusia makhluk hidup yang seutuhnya. Jadi DNA Yesus bukan tergantung daripada siapa kita. Apakah karena kita wanita cantik atau wanita kurang cantik atau wanita yang sangat-sangat diberkati atau kurang. No, setiap kita wanita perhatikan ya. Setiap kita itu mendapatkan kesempatan untuk memiliki DNA Yesus. Nanti kita belajar ada 5 DNA Yesus yang powerful yang harusnya menjadi milik wanita Kristen. Dan kalau kita sampai mempertahankan dan memelihara DNA ini dengan baik, kita akan menjadi wanita kepercayaan Tuhan. Dan wanita kepercayaan Tuhan ada banyak berkat yang sudah Tuhan persiapkan ya. Jadi coba kita perhatikan. Yang pertama, apa sih DNA Yesus yang pertama? Kita buka dalam Kejadian 18 ayat ke-17. Dikatakan berfikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Ini diperkatakan, apakah aku hendak berbuat? Dikatakan berfikirlah Tuhan. Ternyata DNA Tuhan yang paling pertama, Tuhan suka berfikir. Tuhan kita suka berfikir. Makanya kalau kita berkata, berpikir bagaimana Bu Indri? Ada 2 jenis pikiran. Yang pertama adalah pikiran yang dari manusia. Tapi yang kita mau belajar hari ini,
Cara berpikir Yesus itu yang bagaimana, Bu Indri? Kalau kita lihat apa sih cara pola pikir Tuhan? Filipi 4 ayat ke-8 dikatakan, jadi akhirnya saudara-saudara, pikirkanlah semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap dengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Ini fakta. Ternyata pola pikir Tuhan Yesus itu bukan hanya pola pikir yang sekedarnya saja, tapi Tuhan berpikir positif dan sesuai dengan kebenaran. Karena waktu kita berpikir sesuai dengan kebenaran, terus terang ini ada power yang luar biasa. Karena dikatakan dalam Ayub, apa yang kutakutkan itu terjadi. Artinya kalau wanita berpikir negatif, makanya tidak heran negatif terjadi dalam hidup kita. Waktu kita berpikir, Bu Indri, saya sakit. Bu Indri, suamiku pasti tidak berubah. Tidak berubah. Bu Indri, anak-anakku nakal. Jadilah nakal. Tapi waktu kita berpikir positif, anakku pasti berhasil, suamiku pasti berubah, ekonomiku pasti Tuhan berkati, kesehatanku pasti Tuhan pulihkan. Itulah yang terjadi. Dan kalau mau jujur, iblis tidak suka dengan wanita-wanita yang berpikir positif. Kenapa? Karena ada kuasa di balik wanita yang berpikir positif. Tapi juga ada power yang merusak waktu kita berpikir negatif. Pikiran parno, khawatir, bimbang, itu bukan dari Tuhan. DNA Yesus selalu positif tentang apapun. Karena DNA Yesus bersandarkan kebenaran. Makanya semua positif. Tapi kalau kita tidak bersandarkan kebenaran, ini yang membuat kita takut, khawatir, bimbang, gelisah. Dan kalau kita mau menjadi wanita kepercayaan, semua dimulai dari perubahan mindset. Pikirkanlah yang manis, pikirkanlah yang sedap didengar. Karena di balik pikiran yang positif itu ada power yang luar biasa. Dan Tuhan hanya memilih wanita-wanita yang pola pikirnya positif. Ingat murid-murid, banyak korban-korban di dalam sekeliling kita berpikir negatif. Makanya hidupnya hancur. Dan iblis suka dengan orang Kristen yang suka berpikir negatif. Dia tidak takut dengan kita beribadah. Dia tidak takut dengan kita pelayanan. Tapi dia takut dengan wanita yang punya DNA Yesus. Berpikir positif. Kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami tidak mau lagi berpikir negatif tentang hidup ini. Apalagi sampai bimbang, sampai ragu, sampai parno, bahkan sampai kami curiga dengan Engkau Tuhan. Karena itu bukan DNA-Mu. DNA-Mu adalah berpikir positif dan sesuai dengan kebenaran. Dan yang terjadi yang menjadi kebaikan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saya Evangelis Dr. Indri Pardede Arya dari Sungai Sukacita Ministry by Love. Shalom.